Selamat datang di channel Alohi Official. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Mas ya, bila dibandingkan dengan yang Komatsu sedikit lebih beresut lagi. Kalau ini kemarin namanya Pak? Itu arts Front axle axle-nya. Ini terotnya, ini rootnya. Kemudian ini silinder steering. Nah, kingpinnya dia di sini. loh tahu itu kualitasnya Pak? Ya itu ya Ini kingpinnya ini. Lalu ini knokelnya. Nah, yang harus diperiksa di knokel ini, Pak. Knokel ini pastikan karena dia biasanya lepas bautnya, Pak. Di sini ada tutupnya. Nah, bautnya di sini nih, bautnya sering lepas. Ini counterweightnya. Nah, di sini ada drawbarnya, Pak ya. Ini drawbarnya. Dia lebih sederhana. Nah, di sini ada swivel joint juga, Pak. Ini swivel jointnya. Kemudian di sini ada motornya, circle reverse gearnya. Kalau yang ini circle-nya. Nah, ada perbedaan kalau di Komatsu circle-nya ada dia pakai grease-nya yang basah. Kalau di Caterpillar dia pakai grease yang kering sebenarnya. Dia disemprot modelnya cair kayak WD itu. Nah, ini kalau secara material mungkin di Caterpillar lebih bagus karena ini jarang sekali yang rusak. Lalu di circle reverse gear-nya. Circle reverse gear-nya ini pin lock bank-nya ya. Pin lock bank-nya kalau di Komatsu ada dua ya, kanan kiri. Di Caterpillar ada satu. Nah, untuk lubangnya sama, pilihannya ada 5. 2 di kanan, 2 di kiri, 1 di tengah. 1 ini untuk center. Di sini apa? Silinder apa? Oh, drawbar silinder. Ini tail silinder. Kemudian tailnya ini blade seat shift-nya untuk geser ke kanan dan ke kiri. Ini rail blade-nya, ini dead blade-nya sama. Kemudian untuk blade, nah untuk blade ini sama dengan yang 825 4,9 ya. Ini untuk articulate-nya, silinder articulate-nya harusnya sudah bocor ini. Ini harus diperbaiki. feel-nya ya Itu fast fill-nya, pengisian cepatnya. Kalau di sini dia untuk pengisian secara manual. Ini apa namanya? Akumulator kita jangan sampai ada kebocoran. Lead lift silindernya. buat brake ya Pak akumulator? Hah? Buat brake Akumulator kok buat lead? Enggak, dia untuk meredam getaran. Jadi kalau sampai fungsikan akumulatornya di atas, blade-nya sampai ketek, klik. Nah, di sini nanti ketika blade-nya itu terkena batu boulder, dia akan terangkat sedikit. Dia untuk meredam absorber. Namanya absorber, tapi nama ininya akumulator gitu. Ini silinder apa nih? Yang bocor nih, silinder nanti kulit. Nah, pada saat pengoperasan perhatikan karena tangkinya ini dari plastik Pak ya. Dari atom. Perhatikan nanti ketika sampahnya kerap di bawah, biasanya kan ada tunggul-tunggul itu. Nah, pastikan nanti tunggul-tunggul itu kalau misalnya tunggul sudah di yang atas yang nggak usah disekrap, karena rata-rata kalau tunggul itu disekrap, nanti dia akan tertekan. Ketika tekan sampai jalan nanti akan angkat gini, nanti kena kejadian juga ya. fuel tank ya? Ya, ini fuel tanknya. Ini fast fuel-nya, pengisiannya. Nah, berarti kalau pengisiannya di sebelah kiri, kalau sampai ngisi pakai pengisiannya sama, berarti harus posisi mundur ya. Ini untuk tandemnya ya, sama ya. Ya, cuma yang membedakan kalau tandemnya di sini kita nggak bisa cek secara ini karena harus dibuka bautnya. Baterainya? Kalau untuk baterainya ada di dalam Mas. Baterainya ada 2 juga sama. Nah, ini untuk ngedrain ya.
Itu ngedrain oli engine. Ini ngedrain oli hidrolik ya. Jadi kita buka di sini untuk ngedrain. Nah ini untuk kalau dia posisi seperti ini dia nggak akan bisa hidup. Posisi ke atas ya Pak ya? Nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Stop. Itu kayaknya. Nah di sini juga kita memastikan posisi hidroliknya dia posisi aman ya. Di sebelah ini ya. Di sini berarti aman. Itu kalau itu Pak yang sebelahnya. Yang sebelah. Ini lah maksudnya benerin lah ada lambangnya hidrolik gitu. Ini filter aja ini. Keran apa ya kayak? Ya Filter. Nah, Dek. Di sini posisi ngeceknya harus pada saat posisi turun ya. Turun gini. Jadi kalau dia nggak di posisi turun, kemudian dia di bawah dari ini, yang di bawah nih yang garisnya ini ya. Selama dia masih kelihatan berarti masih aman. Tapi kalau sudah nggak kelihatan di sini berarti harus ditambahkan. posisi turun itu. Oh, itu harus posisi turun. Kalau PC ada dua Mas Nur ya. Posisi armnya turun dan armnya naik. Mana bukannya, Mas? Maju Sukris. Untuk pengisian hidroliknya dari atas ini. Bener. Boleh maju. Maju. Nah, untuk pengecekan oli transmisi di sebelah kiri juga ya. Sebelah kiri. Transmisinya di sebelah kiri. Transmisi itu. Kalau yang di Komatsu depan kiri itu apa Pak tuh? Oli apa itu? Iya, transmisi. Transmisi ya? Bawah, depan kiri oli transmisi. Kalau ini transmisi ya? Transmisinya satu, dia diferensial sama transmisi jadi satu, final gripnya jadi satu dia. Nah, ini transmisinya ya, masih bagus. Nah, ngisinya dari sini, ngeceknya dari sini juga. Filternya mana? Itu Filernya satu. ini jadi satu. Di satu. Nah, untuk oli engine dia di sebelah Kanan. Sebelahnya itu kiri juga. belakangnya. Ini untuk oli engine-nya, pastikan. Kalau di Caterpillar dia tidak dilengkapi dengan engine idling. Itu harus mati. Dia cuma pada saat engine stop. Nah, ini akurasinya 10 sampai 15 menit. Baru bisa akurat. Bisa ngecek ya kita. Lalu untuk pengisian oli engine-nya dia di sebelah sini, Pak ya. Ini fillnya nih, dia di sini fillernya. Nah, di sini ada air cleaner. Ini ejector pipe, ejector valve-nya. Dia yang buang kotoran-kotoran yang besar. Nah, ini ada fuel filter. Kemudian oil filter juga. Nah, di sini ada water separator. Yang mana Pak? Ini water separator. Dia nggak ada cincinnya ya, dia langsung ya. Tapi ini kelihatan ini ada airnya di bawah ini. Kita tinggal buka berlawanan dengan arah Jam. jarum jam. Itu kebanyakan ngedrinya terus filenya keluar tuh nggak takut kebakar atau gimana gitu? Nah, ya ini seharusnya Mas Ada tempatnya. ada Selangnya. selangnya. Ini makanya nggak ada semua ini ada. Ini seharusnya ada selangnya. Di sini starting motornya dia di sini, Pak ya. Starting motornya dia di sini. Kalau di Caterpillar kan dia di depan. Ini ya startnya. Starting motornya di sini.
nggak bisa start, sampean pencetin dulu. Pencetin semua sini. Pakai toket jalan, pencetin itu. Tiba-tiba nyekramnya mati sendiri, nah sampean pencetin. Lanjut belakang. Sama ya. Bootnya, beamnya, armnya, ini perut juga. Kalau bracket ini mas, bracketnya tempatnya. Nah perbedaan dengan Caterpillar dengan Komatsu adalah di kipasnya. Jadi kalau dia sudah pakai motor, pakai hidrolik dia. Nah di sini dia menyesuaikan dengan putaran ini, putaran dari kipas fan-nya ini dia menyesuaikan dengan temperatur engine-nya. Kalau temperatur engine-nya panas, biarpun dia putarannya rendah, putaran engine-nya rendah, dia akan cepat. Tapi ketika di Komatsu low idle ya putarannya pelan karena dia ngikutin putaran daripada engine. Nah yang perlu diperhatikan apa? Oli hidrolik pak. Kuncinya kalau di Caterpillar di oli hidrolik. Karena semua baik itu brake, baik itu steering, ini dia menggunakan oli hidrolik semua. Jadi kalau oli hidroliknya sampai kurang, kemudian terjadi kebocoran, kemudian olinya kurang, maka bisa dipastikan dia akan overheat juga, steeringnya nggak bisa fungsi, kemudian brake-nya juga terlonong. Bisa di-setel juga nih Pak ya sebenarnya ya. Nah, saat maintenance sesuai dengan kebutuhan kita bisa kita setel seperti ini. Tapi yang lanjut seperti ini ya. Kalau baterai di dalam Pak. Jadi kalau untuk Caterpillar Pak, semua baterainya dia sudah menggunakan baterai yang kering. Yang free maintenance. Jadi peletakannya pun dia di dalam. Jadi kita tidak bisa melakukan untuk pengecekan baterai sendiri Pak. Karena dia free maintenance kan, baterainya sudah pakai Kering. aki kering. Nah, kalau di sini kayaknya baterainya sudah diganti nih. Seharusnya baterainya kayak gini. Kalau Caterpillar itu dia baterai bawaan pabriknya hitam gelap itu. Nah di sini ada muffler ya, turbo, bagian turbin, blower. Lalu di sini ada kompresor AC, ada alternator. Ini untuk ngecek pressure-nya Pak. Pressure-nya, nah untuk air radiator dia letaknya di sini ya. Untuk pengecekan air radiator. Jadi kita cukup ngeceknya dari sini saja. Nah untuk nambahnya dari mana? Dari atas. Kita buka dari atas ini dan baru kita tambahkan. Iya, yang di atas itu. Nah, water pump-nya ada di sini ya. Untuk water pump. Yang mana Pak? Yang bawah itu? Nih, bawah ini. Ya, water pump. Bawahnya alternator. Bawahnya alternator itu ada water pump. Kompresor AC. Ya lebih padat. Nah, pompa hidrolik, pompa ini dia di sini semua differential pumpnya dia di sebelah sini kebalikannya ya. Kalau di Komatsu kan dia di depan ya. Kalau ini dia di belakang WTO-nya. VHP ada kepanjangannya, dia variable horsepower. Jadi untuk bentuknya kayak apa Pak? Enggaknya gini tuh, kayak gini, baru gelutan gini, dorong ke
Nah ini breedernya ya, pernapasannya ya. Nah karena dia tangkinya ada 2, kemudian dia cuma ada selang. Nah harapannya nanti pada saat pengisian bilang ke fuelman-nya ngisinya pelan-pelan Pak, RPM-nya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau nanti RPM-nya tinggi-tinggi maka dia akan kayaknya penuh tapi belum ngalir ke sini sehingga habis. Yang mana Pak? Itu berapa liter sama? Sama. Ini filter aja. Ini filter oli transmisi. Yes, itu cuma segitu Pak. Nih filter oli transmisinya. Kan mountingnya. Tuh model-model rubber nih. Nah jadi kenyamanannya si operator dari sini Pak. Gampang kalau kita ngecek itu. Kalau ininya masih empuk gini berarti masih bagus. Nah ini masih empuk nih berarti masih bagus. Kalau sudah keras, nah sudah keras itu sakit semua. Oh, hitam-hitamnya ini. Karet itu loh. Stop ya, lockoutnya. Nah ini pin lock center banknya dia ada di sini Pak. Untuk pada kesalahan kita coba praktek nanti pakai ini, bisa nggak? Ini sudah ya. Ini secara panjang ininya dia sama dengan Komatsu yang 705, tapi belitnya sama dengan yang 825. 25. Belitnya panjangnya sama dengan 825, 4, 9. Kita naik ke cabin ya. Kita harus di lock ya. Tergantung itu ya. Yus, kamu tahu apa itu yang digantung itu? Pisang goreng. Oh, pisang goreng. Kamu kok tahu? Komponen gitu. Terus komponen. Bukan komponen, selesaikan dulu. Kalau selesaikan dulu.